Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Di dalam Al-Quran, syaitan dengan kata tunggal atau mufrad terdapat 70 kali. Sedangkan syayatin jamak dari kata syaitan terdapat dalam Al-Quran 18 kali. Sedangkan iblis di dalam Al-Quran sebanyak 11 kali. Sedangkan keturunan iblis disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Keturunan iblis disebut 1 kali. Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduun. Apakah maka kamu sekalian menjadikan iblis dan keturunannya sebagai aulia, sebagai kekasih, sebagai pemimpin, sebagai mitra? Min duni, bukan aku Allah. Wahum lakum aduun, padahal iblis dan keturunannya adalah musuh bagi kamu sekalian. Jadi disebutkan dalam surat Al-Kahfi, iblis punya keturunan disebut zurriyah. Disebutkan di sini secara global ialah musuh bagi manusia yang beriman. Apakah dari sekian keturunan iblis ada yang bertobat? Ada yang beriman? Disebutkan di dalam kitab Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi, ada salah satu keturunan iblis, yaitu cucu yang ketiga, bernama Hamah bin Haim bin Laqis bin Iblis. Ini terlibat dalam jarimah, kejahatan, kriminal, yaitu ketika pembunuhan Qabil terhadap Habil. Suatu ketika diceritakan di dalam kitab ini, Al-Mawdu'at karya Ibnul Jauzi, jilid 1 halaman 207, ada keturunan yang ketiga dari iblis bernama Hamah bin Haim bin Laqis bin Iblis.
datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bercerita bahwa dirinya terlibat ketika terjadi pembunuhan. Kriminal yang pertama terjadi di muka bumi ialah pembunuhan Qabil terhadap Habil, melibatkan Hamah, keturunan yang ketiga dari iblis. Maka suatu ketika, masih dalam ceritanya Hamah menjumpai Nabi Nuh alaihi salam dan bertanya kepada Nabi Nuh, apakah kami bisa bertobat karena kami terlibat pembunuhan Qabil terhadap Habil. Bisakah ada jalan kami bisa bertobat? Kemudian Nabi Nuh mengatakan, berdirilah, wudulah, dan sujudlah 2 kali. Langsung dilaksanakan oleh Hamah bin Haim bin Laqis bin Iblis. Lalu dia bergegas, berdiri, berwudu, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 kali dan akhirnya beriman. Kemudian Hamah ini keturunannya ketiga dari iblis sempat bertemu Nabi Hud alaihi salam. Juga bertemu menjumpai Nabi Yusuf alaihi salam. Juga menjumpai Nabi Musa alaihi salam dan mengaji kepada Nabi Musa, mendapatkan pelajaran dari Nabi Musa berupa kitab Taurat. Juga menjumpai Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Nabi Isa ini titip salam kepada Hamah bin Haim bin Laqis bin Iblis, supaya salam itu diberikan, disampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Hamah bin Haim bin Laqis bin Iblis menyampaikan salamnya Nabi Isa alaihissalam untuk baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi kita menjawab salamnya, dan Hamah ini keturunannya ketiga dari iblis mengaji kepada Nabi kita Muhammad, belajar kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, dan mendapatkan beberapa pelajaran surat-surat dalam Al-Quran. Di dalam kitab Al-Mawdu'at ini disebutkan pelajaran yang diberikan Nabi kita kepada Hamah ini, anak keturunan ketiga dari iblis. Rasulullah SAW mengajarkan surat Al-Mursalat, kemudian surat An-Naba atau surat Amma Yatasa'alun, kemudian surat At-Takwir, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi ini diajarkan Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hamah bin Haim bin Laqis bin Iblis. Nah, apakah cerita ini benar? Menurut cerita ini sebetulnya juga ada di dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al karya Alauddin Al-Muttaqi bin Husamuddin Al-Hindi di jilid 6 halaman 164 sampai 166, hadis nomor 15.229. Bagaimana kebenaran tentang hadis ini? Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at tadi, jilid 1 halaman 207 sampai 208, Ibnul Jauzi mengatakan hada
hadisun maudhu'un la yushakku fih. Ini hadis palsu. Ini cerita palsu, kata Ibnul Jauzi. Dan tidak diragukan kepalsuannya. Nah, akan tetapi penilaian Ibnul Jauzi ini dibantah oleh pengarang kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al. Di halaman 106 jilid 6 hadis nomor 15.229, beliau dalam kitab Kanzul Ummal ini mengatakan wa auradahul Ibnul Jauzi wa auradahu Ibnul Jauzi fil mawdu'at. Ibnul Jauzi menyampaikan hadis ini, mendatangkan hadis ini di dalam ensiklopedi Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis yang dipandang palsu. Mawdu'at min tariqin Ain Qaf, dari jalurnya Al-Uqaili. Ain Qaf itu terminologi dalam dunia hadis, yaitu dari Imam Al-Uqaili. Akan tetapi falam yusib, menurut kitab Kanzul Ummal, penilaian Ibnul Jauzi bahwa cerita itu hadis palsu, falam yusib, tidak benar, bukan hadis palsu. Walahu syawahid, karena hadis ini ada beberapa saksi yang menguatkan. Min hadisi Anasin, diriwayatkan dari hadisnya Anas, wa Ibni Abbasin, dan Abdullah bin Abbas, wa ghairihima, dan selain Anas dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Jadi menurut Kanzul Ummal, hadisnya tidak palsu. Bagaimana menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah tentang cerita keturunan ketiga dari iblis bernama Hamah bin Haim bin Laqis bin Iblis yang beriman masuk agama Islam dan mendapatkan pelajaran-pelajaran Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah halaman 126, beliau mengatakan waja'a min iddati turuqin, dan datang dari sejumlah jalur, min iddati turuqin, dari sejumlah jalur, berbagai tariqur riwayah, yablughu biha darajatal hasani, karena banyaknya jalur-jalur riwayah maka hadis itu menjadi derajat hasan, di bawah sahih, di atas dhaif. Hadisnya hasan, bagus, bisa dipercaya. Hadis tentang An-Nahamah tabna Haim ibn Laqis ibn Iblis ja'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kedatangannya Hamah bin Haim bin Laqis bin Iblis menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian mendapatkan pelajaran Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, hadisnya ini hasan, bagus, tidak dhaif, apalagi maudhu, palsu. Jadi ini yang benar, hadisnya tidak sampai dhaif,
hadisnya hasan, bagus, bisa dipercaya, apalagi maudhu, palsu, tidak sampai. Kemudian saya baca di dalam kitab Sahih Muslim tentang apakah ada setan yang masuk Islam. Kalau tadi keturunan yang ketiga dari iblis memeluk agama Islam dan beriman, belajar Taurat dari Nabi Musa, belajar Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam satu hadis riwayat Muslim, di hadis dengan syarahnya, syarah An-Nawawi, namanya Al-Minhaj Syarhu Sahihi Muslim ibn al-Hajjaj, karya An-Nawawi Ad-Dimashqi. Hadis nomor 7041, terbitan Darul Ma'rifah. Kenapa dalam pertemuan ini kami sebutkan terbitan kitabnya? Karena di dalam syarah Nawawi yang lain urutannya berbeda, halamannya, penerbitnya beda-beda. Jadi kitab syarah Muslim karya An-Nawawi diterbitkan dalam berbagai edisi dan dalam beberapa penerbit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Aisyah, "Wa ma'aka ya Rasulullah, apakah ada setan yang bersamamu ya Rasulullah? Apakah ada setan yang menyertai Nabi?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ada setan yang mendekati aku. Tetapi walakin Rabbi a'anani alai, dan tetapi Tuhanku Allah Subhanahu wa taala menolongku mengalahkan setan." Karena Nabi itu maksum, tidak punya dosa kecil, tidak punya dosa apapun. Maka Nabi kita ini dijaga oleh Allah dari pengaruh setan, karena Nabi kita ini bersih, maksum, tidak punya dosa. Maka kalau ada setan mendekati Nabi, kata Rasulullah SAW, "Walakin Rabbi a'anani alaih," dan tetapi Tuhanku menolongku mengalahkan setan, hatta aslama, sehingga setan ini masuk Islam. Pengertian masuk Islam ini dikatakan oleh An-Nawawi di dalam syarahnya, "Sara musliman mu'minan." Di antara sekian syarah, An-Nawawi mengatakan sara musliman mu'minan. Bisa saja setan itu sara musliman, memeluk agama Islam, mu'minan, dan beriman. Hada huwa dhahir. Dan ini syarah, ini penafsiran yang jelas, yang unggul. Hada huwa dhahir. Jadi jelas, kesimpulannya ialah bahwa cerita keturunan yang ketiga dari iblis bernama Hamah bin Haim bin Laqis bin Iblis telah memeluk agama Islam dan beriman. Itu cerita diriwayatkan dalam hadis yang hadisnya tidak palsu atau maudhu, tidak dhaif atau lemah, tapi hadisnya mencapai derajat hasan. Kemudian setan ada yang masuk Islam, memang iya. Ini sabda Nabi kita, penjelasan dari Nabi kita sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dalam hadis dalam Sahihu Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.